Digunakan untuk hari-hari besar umat Hindu, Galungan, Kuningan, Saraswati, Odalan itu masih digunakan sampai sekarang. Pura terbesar di Lombok dan tertua dibikin oleh Raja Agung Ngurah Karangasem Bali. Nah, karena Raja Bali tidak puas mendirikan satu pura, dirikan dua pura adalah Pura Meru. Jarak dari sini sekitar 8 kilo, adanya di Cakranegara. Nah, Pura Meru itu dikenal dengan tiga sanggar itu melambangkan dewa utama, artinya Trimurti, Wisnu, Brahma, Siwa. Nah, itu dirikan 1720. Nah, pura yang ketiga dirikan Taman Narmada ya. Sebelum namanya Taman Narmada, dulu pura lebih awal. Karena pura itu diambil nama dari Sungai Indian, namanya Sungai Kalasa, puranya dinamakan Pura Kalasa, itu dirikan 1805. Nah, setelah Raja Agung usianya sangat tua, tidak bisa mendaki Gunung Rinjani, dibikinlah miniatur di sana. Miniatur Gunung Rinjani dan Segara Anak. Nah, miniaturnya dirikan 1727, Nar itu diartikan istana, Mada itu diartikan air. Istana air dari sini sekitar 5 kilo. Nah, yang keempat dirikan Taman Klepuk. Tahu Taman Klepuk, Ibu Bapak? Tidak. Nah, Taman Klepuk itu adalah Pura Mayura. Nah, sebelum namanya Pura Mayura, karena dulu namanya Taman Klepuk. Nah, seperti suara burung kelepuk. Nah, karena dirasnya air di tempat itu dan banyak ular, makanya Raja Agung mendatangkan burung merak dari Palembang. Nah, Mayura itu artinya burung merak. Nah, dikenal dengan balai kambang ya, bangunan yang mengambang, adanya di tengah kolam. Nah, waktu penjamahan jajahan Belanda dulu, nah tempat itu digunakan untuk pengadilan, artinya untuk mengadili orang, itu didirikan 1744. Nah, yang kelima didirikan adalah Pura Suci, Pura Suranadi. Sudah pernah ke Suranadi? Dari sini sekitar 7 kilo Anda akan menjumpai hutan lindung dikenal dengan kera-kera. Nah, dan dia ada ciri khas makanan Lombok namanya sate bulayak. Nah, Sura itu diambil dalam bahasa Hindu, artinya tempat, nadi itu artinya menyucikan, sesuai dengan nama ya. Makanya kalau umat Hindu sebelum sembayangan ke pura itu harus mandi bersih dulu, baru mengatakan upacara di puranya itu didirikan 1806. Nah, pura yang pertama didirikan oleh Raja Agung adalah Pura Lingsar. Nah, di sini sebelum ada pura, ada tempat kombinasinya lebih awal berdiri namanya Kemali. Kemali itu artinya sakral atau krama dan digunakan untuk kombinasi agama dan budaya. Makanya mereka masuk sesuai dengan keyakinan Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, Islam, Chinese, Konghucu dan agama lainnya. Makanya di sini only one in the world. Nah, satu-satunya dunia sekalipun mereka berbeda agama, tetapi mereka rukun damai ya. Nah, I don't know you, you don't know me, always brother. Jadinya di sini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, boleh kita berbeda agama tetapi tujuan kita tetap satu. Makanya itu kembali itu dispesialkan untuk Islam waktu dulu yang belum sempurna. Nah, karena di Lombok Islamnya diperkirakan masuk abad ke-14, Hindunya masuk abad ke-16 dalam Islam. Nah, sebelum pulau ini dulu dinamakan Lombok, pulau ini namanya Gumi Sasa. Nah, karena masuk transisi penyebaran ajaran Islamnya dulu dari Lombok Utara, dari Bayan, Bima, Sumbawa lari ke Lombok Timur. Yang pertama kali berdiri di Lombok ini adalah Kerajaan Selaparang. Nah, yang mendami Kerajaan Selaparang itu adalah suku Sasa. Sebagiannya beragama Buddha dan sebagiannya beragama Islam. Nah, Sasa itu diambil dalam bahasa Sasa artinya satu, kalau Lombok artinya lurus. Makanya satu-satunya lurus pulau ini dinamakan Lombok, Lombok artinya lurus. Nah, sekalipun pulau ini dikenal dengan pulau pedas, tapi orangnya adem-adem seperti saya. Makanya Lombok itu artinya lurus, polos atau jujur. Nah, yang dari pulau ini adalah suku Sasa. Nah, nama suku Sasa Lombok, nama pulau. 90% yang beragama Islam, dan ada salah satu suku yang menjadi Pulau Lombok adalah suku Bali. Suku Balinya banyaknya berdominasi bagian Mataram. Kenapa suku Bali ada yang di bagian Mataram dan suku Sasa ada di Lombok Timur dan Tengah? Sejarah Lombok dulu mengatakan ada salah satu pangeran yang bernama Arya Banjarketas dari kerajaan kecil membuat notak sepahaman dengan Raja Agung dari Karangasem Bali dengan perjanjian kalau kita bisa mengalahkan kerajaan terbesar di Lombok, ini Lombok kita bagi dua. Makanya Lombok bagian barat milik Raja Agung dan Lombok bagian timur dan tengah milik Arya Banjarketas. Nah, sekalipun itu berbentuk pura terbesar di Lingsar, di sini mayoritasnya Islam. Nah, Raja Agung supaya dapat mendirikan pura di Lingsar sambil berperang dia mempersunting orang Sasa yang beragama Islam. Karena di depan ada kolam kembar. Nah, kolam kembar ini merupakan kombinasi antara Hindu dan Islam. Nah, yang mana Hindu, yang mana Islam? Luasnya sama, lebarnya sama, cuma membedakan filosofi. Yang gunakan filosofi patung Hindu, ya, laki Hindu, yang perempuannya Islam. Ini lambang kombinasi antara Hindu dan Islam. Nah, setelah itu Raja Agung merehab tempat ini. Nah, Raja Agung berehab tempat ini 1714, makanya dia dapat mendirikan pura terbesar di Lombok dengan perpaduan dua etnis Hindu sama Muslim. Nah, Bali Lombok beda budaya. Budaya di Bali ada di Lombok, budaya di Lombok tidak ada di Bali. Kalau kita ke Bali tidak bisa melihat Lombok, kalau kita ke Lombok bisa melihat Bali sendiri, tercermin Bali Lombok. Nah, orang bilang di Bali itu banyak patung, di Lombok banyak kangkung. Nah, karena manusia Lombok itu berasal dari kangkung. Udah pernah dengar kan? Nah, kalau di Jawa banyak emas, di Bali banyak beli, di Lombok banyak lalu. Kalau orang Jawa itu Mas Karyo, Mas Yono, Mas Yonto, Mas Udin, semuanya emas di sana. Nah, kalau di Bali ada beli putu, beli wayan, beli gede. Nah, kalau keturunan bangsawan dari Lombok gelarnya lalu. Nah, kalau keturunan orang biasa di Bali keturunannya kangkung. Makanya saya bilang manusia itu berasal dari kangkung.
Kenapa manusia itu berasal dari kangkung? Karena ibu Lombok dulu saking giatnya bekerja di sawah, tidak sempat daging ayam, daging sapi, selalu dimasakkan kangkung. Makanya dibilang keturunan inak kangkung. Menjadi ciri khas makanan Lombok adalah pelecing kangkung. Nah, kalau pengunjung yang sudah datang ke Lombok, kalau sudah makan pelecing kangkung pasti isi otaknya kosong. Makanya kelihatan bahenol. Tahu bahenol? Nah, kalau bahenol itu bukan montok. Kalau bahenol itu dipanjangkan badan hebat otak nol. Sekalipun badannya kekar tapi isi otaknya kosong. Makanya manusia berasal dari kangkung. Kalau dipanjangkan jadinya kakak kungkung. Nah, jadinya manusia berasal dari kangkung. Oke, nah bahwa tempat ini kan ada kan di Jawa. Nah, kalau di Jawa berdiri dulu baru Islam. Nah, dulu kerajaan yang terkuat di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Waktu runtuhnya Kerajaan Majapahit, dia akan di Demak. Nah, pelariannya kan waktu runtuhnya kan ada yang larinya ke Bali. Makanya sekarang mayoritasnya Hindu di Bali. Nah, kalau di sini kan suku asli Lombok ini asalnya 3 suku, yaitu suku Jawa, Sunda, dan Madura. Nah, bahwa kita akui ya, suku Asasa itu asalnya jadi 3 suku, Madura, Jawa, dan Sunda. Nah, pada tempat ini kan ada dikaitkan dengan Jawa. Nah, kalau Jawa ini dulu baru Islam. Nah, dulu kerajaan yang terkuat di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Waktu runtuh Kerajaan Majapahit, dia Kerajaan Demak. Nah, salah satu keturunan Sunan Giri adalah Sunan Prapen. Sunan Prapen itu dibayar di Blok Utara pada abad 15 yang menyebarkan ajaran Islamnya belum dikatakan sempurna. Seperti Muslim waktu Telu yang belum sempurna. Nah, waktu itu diambil lewat Jawa artinya keluar, Telu itu artinya 3. Masih menurut ajaran animisme, dinamisme, sama sinkretisme. Kenapa dinamakan Islam waktu bisa dikatakan sholat mayit, sholat hari Jumat, dan sholat hari Lebaran? Bukan sholatnya 3 kali. Nah, pelaksanaan itu selalu disenakan sama KI, bukan menurut ajaran Islam waktu. Karena tidak jauh beda dengan Islam waktu 5. Cuma karena yang diakui dulu adalah rukun Islam ketiga. Karena masuk dulu ajaran Islamnya lewat adat, bukan secara agama. Nah, setelah abad ke-16 ajaran Islamnya di Lombok sudah sempurna. Untuk penyempurnaan ajaran Islamnya ditumilah 60 petapa yang ada di Gunung Jani. Yang 60 petapa itu diutus turun di Lombok Timur yang menyebarkan ajaran Islamnya secara besar-besaran. Nah, dan salah satu petapanya tinggal di Lombok Timur dan kawin sama gadis Lombok Timur, mempunyai keturunan namanya Kemak Mangan. Dikisahkan dalam sebuah cerita Cupak Rantang. Kemak itu artinya doyan, mangan itu artinya makan. Doyan makan itu salah satu keturunan petapanya, dan petapanya mursahnya dimakan saiparan. Jalan, Bang. Oke? Oke, kita jalan ya. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Alright.